Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sharing Santai. Hari ini saya ingin membahas sedikit tentang suatu kata yang memiliki arti yang ambigu pada saat ini, yaitu zona nyaman. Oke, menurut saya banyak sekali orang-orang yang mengartikan zona nyaman itu merupakan zona di mana kita tidak bisa berkembang ketika kita berada di zona tersebut, yang menghambat diri kita untuk bergerak maju. Atau orang berpikir bahwa zona nyaman itu merupakan zona di mana kita merasa diri kita terlalu santai, terlalu males gerak atau mager, atau tidak ingin mengembangkan kemampuan diri kita. But bagi saya pribadi, zona nyaman itu merupakan suatu kewajiban bagi diri kita yang harus kita miliki. Kenapa? Karena zona nyaman itu merupakan fitrah dari manusia itu sendiri ya. Menurut saya tidak ada orang yang di dunia ini ingin berada di ketidaknyamanan sebenarnya. Setiap orang memiliki zona nyamannya masing-masing yang tidak bisa disamakan. Seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan itu sudah memastikan bahwa hidup kita pasti akan penuh dengan masalah. Kemudian kenapa kita harus keluar dari kenyamanan kita sementara kita akan terus-menerus berada di ketidaknyamanan? Secara naluriah mungkin kita akan terus berusaha untuk mencari zona ternyaman kita. Malahan menurut saya pribadi, ketika orang tersebut berada di zona yang tidak nyaman bagi dirinya, maka tidak akan berkembang dirinya karena merasa tertekan, merasa tidak nyaman, merasa sulit bergerak. Malahan itulah yang membuat orang-orang tersebut menjadi stagnan, tidak maju. Bayangkan kalau orang-orang sudah nyaman pada sesuatu hal. Kita bukan hanya sekedar berbicara tentang pekerjaan ya, tapi lingkungan, pertemanan, pekerjaan juga, dan lain sebagainya. Pasangan hidup, pasti kita akan selalu mencari kenyamanan-kenyamanan yang membuat kita bertahan, betah, dan terus-menerus mengeksplor diri kita. Contohnya seperti ini. Ketika kita berada di sebuah tempat yang nyaman, maka kita pasti akan melakukan hal yang terbaik. Contoh misal ketika kita menemukan pasangan yang membuat diri kita nyaman, pasti kita akan terus-menerus melakukan hal yang terbaik, membuat diri kita semakin terus-menerus melakukan hal-hal yang membuat dirinya menjadi sosok yang akan bertahan dengan kita selama-lamanya. Kita akan melakukan mungkin tindak-tindakan seperti memberi bunga, menyanyikan lagu, membuat dia nyaman. Kita akan terus memperhatikan dia. Kalau yang cewek mungkin akan memberikan masakan yang terenak, memberikan kenyamanan, menjadi teman ngobrol yang santai. Kenyamanan-kenyamanan tersebutlah yang akan membuat diri kita akan bertahan. Selanjutnya, kalau di bidang pekerjaan, kalau kita sudah nyaman pada sesuatu hal, pasti kita akan melakukan hal-hal yang terbaik menurut kita. Kenapa? Karena kita sudah nyaman dengan pekerjaan tersebut. Misal contoh, kita sebagai seorang pelukis misal, karena kita sudah nyaman, kita pasti akan
menggambar dengan santai, dengan bagus, dengan rapi, dengan indah, dengan estetika yang begitu nyata, yang bisa dinikmati orang-orang banyak. Ketika kita bekerja sebagai seorang guru misalnya, kita akan bekerja dengan sepenuh hati, mendidik anak-anak yang belajar dengan kita akan mencurahkan segalanya. Kemudian kita pasti akan berusaha mati-matian untuk tidak sampai salah mengajar dan sebagainya. Dalam hal sebagai pekerja konstruksi misal, kalau kita nyaman dengan pekerjaan tersebut, pasti kita akan melakukan tindakan-tindakan yang baik. Kita akan melakukan riset yang mendalam tentang bagaimana bentuk konstruksi yang baik untuk sebuah bangunan, bagaimana kita menciptakannya dengan rapi, kita akan memperkokoh bangunan tersebut dan sebagainya. Kita pasti akan melakukan hal-hal yang terbaik pada sesuatu hal yang membuat diri kita sangat nyaman. Tapi coba bayangkan kalau kita berada di zona yang tidak nyaman bagi diri kita. Kita akan merasa tertekan, kita akan merasa melakukannya asal-asalan, yang penting cepat selesai, tidak sepenuh hati, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang perlu kita ketahui bahwa tingkat kenyamanan tersebut bisa kita kompromikan. Contoh misal, kita bekerja di suatu tempat, tapi kita merasa kita ini kurang nyaman, tapi kita membutuhkan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita hanya akan merasa aman. Aman dari apa ya? Aman dari kondisi finansial kita. Kita akan merasa aman, setiap bulan kita akan ada pemasukan, sehingga kita tetap terjaga dari segi finansialnya tadi. Tapi belum tentu kita nyaman. Nah, kenyamanan tersebut bisa kita kompromikan. Contoh misal, aku mungkin tidak nyaman di sini, tapi kenyamanan yang sedikit ini karena mungkin gajinya tadi misalnya, atau teman-temannya itu bisa mengcover mungkin ya setengah bagian dari kenyamanan yang dimiliki misal. Nah, tentunya walaupun tidak sepenuhnya merasa nyaman, pasti kita akan tetap mencari kenyamanan-kenyamanan agar kita tetap bisa bertahan ya. Sampai akhirnya kita menemukan kenyamanan lain yang bisa membuat kita lebih plong mengerjakan sesuatu. Pasti naluri kita untuk mencari kenyamanan. Bahkan ketika kita memiliki masalah dalam suatu hal, pasti kita akan mencari kenyamanan dengan cara menyelesaikan masalah tersebut. Kalau orang berada di ketidaknyamanan tersebut dan terus-menerus berada di ketidaknyamanan, maka pasti dia akan terus terbelenggu dalam permasalahan-permasalahan tersebut. Orang yang mau keluar dari permasalahan ketidaknyamanan, pasti dia akan menuju kenyamanannya dengan cara memecahkan masalah tersebut, mencari solusi-solusi yang ada. Jadi menurut saya, nalurinya seorang manusia itu adalah berada di tempat ternyamannya. Hal ini mungkin ya menjadi ambigu zaman sekarang ini ya. Karena sebenarnya kata nyaman itu kan merupakan kata yang positif ya, tapi seolah-olah menjadi kata negatif. Sehingga banyak sekali orang-orang yang berkata bahwa aku ini sudah terlalu nyaman di sini. Harusnya aku pergi keluar dari ini. Harus mencari sesuatu hal yang baru. Tentu tidak ya teman-teman. Karena seharusnya kalau kita sudah berada ke tempat yang paling nyaman bagi kita, seharusnya kita tidak akan keluar dari sana. Malahan kita akan terus menerus melakukan hal yang terbaik untuk pekerjaan kita tersebut, atau untuk pasangan kita malahan. Kita tidak akan berpaling. Tetapi kalau kita tidak nyaman, itu yang baru kita harus keluar. Kenapa kita harus bertahan di tempat yang tidak nyaman bagi diri kita? Kita akan stagnan di sana. Kalaupun hanya tentang beberapa hal tidak sepenuhnya membuat kita nyaman, ya harusnya kita keluar dari hal tersebut. Karena itulah penting sekali bagi diri kita untuk mencari kenyamanan yang ada.
Jangan sampai kita menyalahartikan bahwa zona nyaman adalah zona yang membuat diri kita malas, yaitu zona malas. Atau zona yang membuat diri kita tidak berkembang, yaitu zona kemageran, tidak mau berkembang. Menurut saya zona nyaman adalah zona di mana kita akan melakukan sepenuh hati, melakukan pekerjaan terbaik, melakukan tindakan yang terbaik bagi kenyamanan tersebut, baik itu pasangan, keluarga, pertemanan maupun pekerjaan kita. Jadi carilah zona nyamanmu, karena kenyamanan itu mahal harganya ya. Di tengah permasalahan yang akan terus menimpa kita, ya apalagi kalau bukan kenyamanan yang kita cari. So, tetap bertahan di zona nyaman dengan arti yang sebenarnya. Sampai jumpa di sharing santai selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.